Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang teknik yang kedua, yaitu teknik quick short. Untuk teknik quick short ini dia memiliki cara yang hampir sama dengan merge short tadi, di mana masih menggunakan teknik pembagian dan menyelesaikan masalah per subbagian, kemudian menyusun kembali menjadi suatu solusi permasalahan secara utuh. Hanya saja di sini yang menjadi patokan dari quickshot itu adanya kunci elemen yang disebut dengan pivot, yang nanti pivot ini dia akan digunakan untuk membandingkan setiap elemen yang ada, dimana jika elemen tersebut lebih kecil akan ditempatkan di sebelumnya, atau elemen yang lebih besar akan ditempatkan di setelahnya. Kemudian pivot ini akan menjadi tanda untuk memisahkan atau membagi array menjadi dua bagian yang berbeda, di mana saat sebelah kiri pivot menjadi subarray pertama dan sebelah kanan pivot menjadi subarray yang kedua. Nah, untuk pemilihan pivot ini bisa kita pilih dengan 3 cara. Ada yang menggunakan elemen pertama sebagai pivot, ada yang menggunakan elemen terakhir sebagai pivot, ada yang memilih secara acak, ada juga yang menggunakan elemen tengah sebagai porosnya. Nanti kita akan buat contoh soal untuk menerapkan pivot dengan penggunaan elemen terakhir dan elemen median. Nah, jadi teknik dari quickshot ini yang menjadi bagian pentingnya adalah membagi array menjadi bagian-bagian, yang dimana nantinya setiap subarray ini akan dipilih pivotnya, kemudian setiap elemen array pada posisi yang benar akan diurutkan dengan meletakkan semua elemen paling kecil sebelum pivot dan menempatkan elemen yang lebih besar setelah pivot. Kemudian nanti dari hasil pembagian dan bandingan ini akan digabungkan kembali menjadi satu deretan array yang sudah tersusun. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini kita menggunakan array dengan panjang 5 dari indeks 0 sampai indeks 4. Kemudian di sini untuk partisi yang pertama, kita akan menentukan pivot dari elemen yang paling terakhir. Kalau di sini kita menggunakan sebutannya high and low. Jadi yang disebut dengan low itu adalah indeks elemen yang paling kecil, sedangkan yang high itu adalah indeks elemen yang paling tinggi. Nah, di sini. Jadi low itu indeks elemen paling kecil dan high itu indeks dari elemen paling akhir, dan di sini kita menentukan pivotnya adalah sama dengan elemen paling akhir atau yang high. Sehingga di sini kita kunci dia sebagai elemen pembanding pivot ini. Selanjutnya kita akan mencari mana sih yang cocok untuk kita tempatkan pada indeks ke-0. Maka di sini kita bandingkan elemen indeks ke-0. Nah, kita bandingkan dengan pivot. Pivotnya 21, jadi apakah 54 kurang dari 21? Nah, kalau tidak berarti kita lanjut ke elemen selanjutnya. Apakah 16 kurang dari 21? Ya, nah, jika ada elemen yang lebih kecil dari pivot, maka kita akan menyimpan elemen tersebut pada isi indeks yang sedang kita cari. Jadi di sini kita tukarkan deret ke-0 dengan deret ke-1. Nah, jadi si 54 kita tukar dengan 16 seperti ini. Lalu kita sekarang akan berpindah ke indeks elemen ke-1. Nah, kita melanjutkan membaca indeks deret kedua. Nah, indeks kedua di sini kita punya 42. Apakah 42 kurang dari 21? Tidak. Maka tidak ada pertukaran. Lanjut. Apakah deret ketiga kurang dari 21? Nah, ini ya. Maka di sini kita akan tukar deret ke-1 ini, nah, yang dikasih tanda kuning dengan deret ketiga. Tukar. Untuk sekarang sudah kita tukarkan elemen ke-1 dengan elemen ke-3. Di sini 4 bertukar dengan 54. Oke, selanjutnya kita berpindah untuk mencari isi indeks kedua. Nah, sekarang kita akan mencari indeks kedua, lalu kita cek apakah semua deret ini elemennya sudah dicek. Ya, karena sudah lagi kita cek semuanya.
Berarti tinggal kita memindahkan si pivot ini pada deret yang sedang kita cari. Jadi 21-nya kita pindahkan ke indeks kedua, dan 42 nanti akan pindah ke indeks keempat. Tukar seperti ini. Dan ini adalah hasil partisi dari proses pertama. Pivotnya 21 berada di tengah, sehingga nanti selanjutnya kita akan bagi array ini menjadi dua bagian, yaitu sebelah kiri pivot dan sebelah kanan pivot. Nanti kita akan proses sebagian yang sebelah kiri dulu sampai beres, baru nanti kita lanjut untuk menyelesaikan yang sebelah kanan. Oke, untuk partisi kedua di sini kita akan memproses subarray pivot pertama yang sebelah kiri. Di sini kita punya dua elemen, indeks ke-0 dan indeks ke-1. Di sini low-nya kita punya 0, high-nya kita punya 1, dan pivotnya kita menggunakan elemen terakhir. Berarti di sini yang menjadi pivotnya adalah 4. Sama, untuk pertama kita cari dulu isi indeks ke-0. Kita bandingkan apakah 16 kurang dari 4? Tidak. Berarti kita lanjut. Masih ada yang harus dibandingkan? Oh, tidak ada ternyata. Tinggal kita tukarkan. Nah, kan kita cari kan indeks ke-0. Kita isi indeks ke-0 yang kita cari ini dengan isi pivot, sehingga 16 bertukar tempat dengan 4. Adakah subarray selanjutnya? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada subarray selanjutnya. Karena kan kalau kita bikin pembagian di sini arraynya, kita akan memiliki array sebelah kanan. Hanya saja di sini high-nya dan low-nya akan memiliki angka yang sama karena terdiri dari satu indeks saja. Dan itu tidak bisa dilakukan pembagian subarray, sehingga hasil partisi kedua kita memiliki seperti ini. Indeks ke-0 diisi 4, indeks ke-1 diisi 16. Dan ini adalah tadi pivot kita yang pertama. Nah, sedangkan yang indeks 3 dan 4 ini yang menunggu untuk kita proses selanjutnya. Sekarang kita lakukan partisi ketiga dengan menggunakan pivot elemen terakhir. Nah, kita tinggal memproses untuk elemen ketiga dan keempat. Sama, kita buat dulu pivotnya. Jadi pivotnya di sini kita menggunakan elemen yang terakhir. Berarti kita punya pivot 42. Lalu kita akan mencari isi indeks ketiga. Kita bandingkan apakah 54 kurang dari 42? Tidak. Lanjut. Oh, tidak ada lagi elemen yang akan kita bandingkan, sehingga tinggal kita isikan pivot kita pada indeks ke-3. Oke. Jadi seperti ini. Tidak ada lagi pembagian array karena subarray yang dihasilkan nanti hanya terdiri dari satu elemen saja, sehingga hasil partisi kedua seperti ini. Nah, ini merupakan hasil akhir karena tidak ada lagi subarray yang harus kita proses. Oke, untuk contoh yang kedua di sini kita memiliki array yang jumlahnya lebih banyak. Di sini kita punya array B dengan panjang indeksnya 10 dari mulai indeks ke-0 sampai indeks ke-9, dan kita punya deretan angka yang belum tersusun. Untuk prosesnya seperti biasa, kita buat partisi yang pertama. Kita tentukan di sini pivotnya adalah elemen yang berada di tengah atau median. Jadi kita tentukan low dan high-nya, kemudian kita di sini tambahkan nilai low dan nilai high dan dibagi 2. Sehingga kita memiliki di sini angka 4,5, berarti kita ambil angka genapnya, angka bulatnya, berarti yang menjadi pivotnya di sini adalah elemen keempat, yaitu nilai 27. Sehingga nanti setiap elemen yang ada di array ini akan dibandingkan dengan 27. Jika dia lebih kecil, maka akan disimpan pada posisi sebelah kiri dari 27 tersebut. Kita mulai mencari isi indeks ke-0. Pertama, di sini kita akan membandingkan deret ke-0 dengan pivot. Nah, deret ke-0-nya 9, pivotnya 27. 9 kurang dari 27, ya, berarti indeks ke-0 itu diisi dengan deret ke-0. Berarti di sini tidak ada pertukaran. Selanjutnya kita berpindah untuk mencari indeks ke-1. Nah, di sini kita tinggal melanjutkan membandingkan
isi deret ke 1 di sini. Apakah 15 kurang dari 27? Iya, berarti tinggal kita tukarkan deret ke 1 dengan deret ke 1. Berarti masih tetap tidak ada perubahan. Selanjutnya kita mencari untuk indeks kedua. Nah, di sini kita lanjut untuk mengecek deret kedua kurang dari pivot. Tidak, berarti tidak ada pertukaran. Kita masih harus mencari isi untuk indeks kedua. Di sini kita lanjut untuk mengecek deret ketiga, yaitu 86. Apakah 86 kurang 27? Tidak, maka tinggal kita lanjutkan untuk mengecek deret yang keempat. Apakah deret keempat kurang dari 27? Tidak. Berarti di sini kita lanjut mengecek deret kelima. Apakah 50 kurang dari 27? Masih juga tidak. Berarti kita lanjut. Nah, di sini kita punya deret ke-6, angka 7. Apakah 7 kurang dari 27? Iya. Berarti di sini deret ke indeks kedua ini akan diisi dengan deret isi ke-6, si angka 7 ini. Jadi kita tukarkan 34 dengan 7. Nah, selanjutnya kita mencari isi indeks ketiga. Tadi terakhir kita sudah mengecek sampai deret ke-6, berarti sekarang lanjut untuk deret ke-7. Apakah 5 kurang dari 27? Iya. Nah, di sini berarti yang mengisi indeks ketiga ini adalah angka 5. Berarti kita tukarkan 86 dengan 5. Selanjutnya kita mencari isi indeks keempat. Ini indeks keempat. Di sini kita lanjut untuk mengecek isi deret ke-8. Apakah 15 kurang dari 27? Iya. Nah, berarti di sini yang mengisi indeks keempat itu adalah 15. Berarti di sini kita tukarkan. Nah, di sini karena kita pivotnya 27, maka posisi pivotnya bertukar di indeks ke-8. Isi indeks ke-5. Apakah terakhir kita sudah sampai indeks ke-5? Nah, berarti tinggal kita cek indeks ke-9. 50 kurang dari 27? Tidak, berarti tidak ada yang ditukarkan. Karena sudah tidak ada elemen yang harus dibandingkan, berarti kita tukar deret ke-5 dengan pivot 27. Nah, kita tukarkan jadi posisinya 50 bertukar tempat dengan 27. Dan 27 ini menjadi pivot kita. Nah, nanti akan kita buat partisi di mana sebelah kiri dari pivot menjadi subarray yang pertama dan sebelah kanan dari pivot menjadi subarray yang kedua. Seperti ini proses pembagiannya. Nah, kita akan memproses dulu pivot sebelah kiri dari pivot 1 ini sampai beres. Baru setelah itu kita akan melanjutkan untuk memproses subarray kanan dari pivot 1. Memproses untuk subarray kiri dari pivot 1. Di sini kita sudah memiliki 0 sampai 4 dari array yang sebelumnya. Kita memiliki angka low-nya 0, angka high-nya 4, sehingga kita punya pivotnya di sini adalah 2. Jadi pivotnya kita punya angka 7. Kemudian kita akan mencari isi indeks ke-0. Nah, kita akan mulai bandingkan dari deret ke-0, yaitu 9. Apakah 9 kurang dari 7? Tidak. Maka kita lanjut untuk deret ke-1. Di sana kita punya angka 15. Apakah 15 kurang dari 7? Masih juga tidak. Kita lanjut untuk deret kedua. Di sini kita punya angka 7. Apakah 7 kurang dari 7? Ini juga masih tidak. 3. Punya angka 5. 5 kurang dari 7. Nah, ya, baru kita menemukan angka yang kurang dari pivot kita. Berarti di sini kita isikan 5 ini pada indeks ke 0.
Berarti kita tukar deret ke 0 dengan deret ke 3, berarti 5 bertukar posisi dengan 9. Selanjutnya kita mencari isi indeks ke 1. Kita lanjutkan. Kita sudah terakhir mengecek sampai deret ke 3, berarti sekarang deret ke 4. Di deret ke 4 kita memiliki 15. Apakah 15 kurang dari 7? Itu juga tidak. Nah, karena sudah tidak ada lagi elemen yang harus kita bandingkan, maka kita isikan deret ke 1-nya, indeks ke 1-nya kita isi dengan pivot, yaitu 7. Sehingga hasilnya menjadi seperti 15 berganti posisi dengan 7, dan 7 berada di indeks ke 1. Nanti 7 ini yang akan menjadi kunci pembagi untuk subarray selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini nanti kita akan bagi menjadi 2 subarray. Oke, sekarang kita akan bagi 2 subarray kiri pivot 1 ini dengan kuncinya 7 yang ada di indeks 1. Di sini kita bagi sebelah kiri pivot itu angka ada 5, dan sebelah kanan pivot kita punya indeks kedua sampai indeks keempat. Di sini untuk yang sebelah kiri tidak akan kita lanjutkan karena hanya terdiri dari satu elemen saja, sehingga dia sudah tetap berada posisi ke 0. Selanjutnya tinggal kita gabungkan dengan pivot, yaitu indeks ke 1. Nah, yang akan kita proses adalah yang part sebelah kanan. Subarray kanan di pivot 2 ini punya 3 elemen dengan indeks paling kecilnya 2 dan indeks paling tingginya 4, sehingga kita tentukan pivotnya adalah yang tengah, yaitu indeks ketiga dengan isi 9. Selanjutnya kita mencari untuk isi indeks kedua. Sini kita bandingkan indeks kedua dengan 9 pivot kita. 15 kurang dari 9? Tidak. Berarti di sini kita lanjut. Indeks ketiga, apakah 9 kurang dari 9? Masih juga tidak. Dan kita bandingkan dengan indeks keempat, kita punya 15. 15 kurang dari 9 masih juga tidak. Nah, karena tidak ada lagi elemen yang harus kita bandingkan, sehingga tinggal kita pindahkan isi indeks kedua ini dengan nilai pivot. Berarti kita tukar indeks kedua dengan indeks ketiga, sehingga 15 bertukar posisi dengan 9. Dan pivot kita sekarang berada di indeks kedua. Selanjutnya kita bagi 2 lagi subarray kanan pivot 2 dengan kunci pembagiannya 9. Nah, yang ini karena tidak ada sebelah kirinya, sehingga kita langsung memastikan posisi kedua diisi oleh 9. Kita gabungkan dengan pivot yang tadi. Jadi 0 sampai 2 sudah tersusun, tinggal kita proses untuk sisa subarray kanan dari pivot 2 ini, yaitu subarray dengan kita namakan kanan dari pivot 3. Sini kita punya 2 elemen 3 dan 4. Nah, dengan kebetulan isi elemennya sama-sama 15. Di sini kita akan tetap jalankan algoritmanya. Kita punya nilai paling kecilnya indeks ketiga dan paling tingginya indeks keempat. Berarti di sini kita punya pivotnya indeks ketiga dengan nilai 15. Sekarang kita akan cari isi indeks ketiga. Di sini kita akan bandingkan deret ketiga dengan pivot. 15 kurang dari 15? Tidak. Berarti kita lanjut deret keempat. Kita punya 15 juga, pakai 15 kurang 15 juga? Tidak. Berarti di sini tinggal kita masukkan elemen pivot ketiga yang berada di posisi ketiga dengan ketiga. Berarti di sini tidak ada perubahan. Sudah fix karena tidak ada lagi yang bisa kita bagi di sini. Berarti tinggal kita gabungkan 0, 1, 2 yang sudah kita punya tadi, kita gabungkan dengan 3 dan 4. Dan ini sudah menjadi sub kanan pivot 2 yang sudah sesuai dengan urutan. Kita gabungkan dengan sisa dari pivot 1 tadi.
sekarang kita sudah memiliki deret 0 sampai 5 yang sudah tersusun. Sekarang tinggal kita proses sisa dari pivot pertama. Tadi pivot ke-1 di sini sudah kita proses dan kita sudah dapatkan 0 sampai 5 yang tersusun. Sedangkan sisanya di sini dari 6 sampai 9 belum kita susun. Sekarang kita akan proses. Sama prosesnya. Di sini kita tentukan bahwasanya nilai yang paling kecil indeks 6, paling besar indeks 9. Berarti pivotnya kita di sini punya 7. Kita akan cari isi indeks ke-6. Kita bandingkan. Posisi deret ke-6 itu 34. Kita bandingkan 34 dengan 86. 34 kurang dari 86. Ya, berarti sekarang kita isi deret ke-6 dengan 34. Berarti tidak ada pertukaran karena kebetulan posisinya sama. Selanjutnya kita mencari isi indeks ke-7. Di sini indeks ke-7. Kita sudah mengecek sampai deret ke-6, berarti tinggal lanjut ke deret ke-7. 86 kurang dari 86 tidak. Berarti kita lanjut ke deret selanjutnya. Di deret ke-8 kita punya 50. 50 kurang dari 86. Ya, maka di sini kita isi deret ke-7 ini dengan 50. Berarti sekarang 50 bertukar posisi dengan 86. Selanjutnya kita cari deret ke-8. Nah, untuk pengecekannya kita lanjut. Kita sudah sampai deret ke-8, berarti tinggal ngecek deret ke-9. Kita punya angka 77. Apakah 77 kurang dari 86? Ya, berarti isi indeks ke-8 itu adalah 77. Berarti ada pertukaran antara 77 dengan 86. Karena sudah tidak ada lagi yang harus kita cek, berarti sekarang pivot kita sudah berada di indeks ke-9. Tinggal kita bagi sub kanan pivot 1 ini. Kita punya kuncinya 9. Nah, berarti kita hanya memiliki pivot kiri saja dari indeks 6 sampai 8 yang akan kita proses. Sedangkan untuk yang 9 ini sudah menjadi posisi yang pasti. 9 diisi oleh 86. Nah, selanjutnya kita proses sisa dari indeks 6 sampai 8. Berarti kita di sini punya pivot 7, isinya 50. Kita akan cari isi indeks ke-6. Di sini kita bandingkan deret ke-6 34 kurang dari 50. Ya, berarti posisi indeks ke-6 diisi oleh 34, berarti tidak ada pertukaran. Selanjutnya kita cari indeks ke-7. Kita lanjut untuk mengecek deret ke-7 karena terakhir sudah kita cek deret ke-6. 50 kurang dari 50 tidak. Selanjutnya kita berpindah deret ke-8. 77 kurang dari 86 tidak. Nah, berarti di sini tidak ada lagi deret yang harus kita bandingkan. Berarti isi indeks ke-7 itu adalah 50. Oke, karena di sini sudah karena sama-sama memiliki subarray-nya hanya satu elemen, maka tidak ada lagi pembagian. Sini kita sudah fix posisi ke-7 diisi oleh 50. Kita gabungkan sekarang dengan posisi ke-6 dan posisi ke-8, lalu kita gabungkan dengan posisi ke-9. Lalu kita gabungkan dengan tadi subarray yang dari posisi 0 sampai 5, sehingga kita sudah punya satu penggabungan yang utuh. Dengan hasil pengurutannya menjadi seperti ini. Nah, itulah bagaimana Quicksort melakukan proses pengurutan untuk metode ascending.